Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali dengan Bu Dire di sini. Hari ini kita akan mempelajari tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk siswa dengan program keahlian tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang karakter kewirausahaan. Pasti sering sekali kita mendengar kewirausahaan, berwirausaha, apa ya tapi? Kewirausahaan itu, apa sih itu wirausaha? Dan bagaimana kita memulai wirausaha? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Pertama, yaitu konsep kewirausahaan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan begitu banyak orang mengalami pengangguran atau terkena PHK dari perusahaannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menggantungkan hidupnya dari satu pekerjaan tetap. Nah, bagaimana cara keluar dari problematika ini? Yaitu dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti yang ada di gambar. Yang ada di gambar adalah saya sendiri, Bu Indira. Nah, selain sebagai seorang pengajar, saya adalah seorang pemilik dari sebuah usaha jasa wedding yang saya beri nama Kirana Wedding. Nah, Kirana Wedding adalah usaha one stop wedding service yang menyediakan mulai dari rias, lalu busana pengantin, dan juga dekorasi juga dokumentasi pernikahan. Dan tidak hanya melayani pernikahan, tapi kita juga melayani ada makeup wisuda, pre-wedding, makeup pesta, makeup karnaval, semua kita layani yang berkaitan dengan kecantikan. Nah, inilah pentingnya memiliki keterampilan khusus yang membuat kita bisa bertahan dengan cara membuka usaha yang kita miliki sendiri. Jadi kita adalah pemilik usaha dan juga otak dan juga tubuh dari usaha tersebut. Nah, untuk kewirausahaan sendiri, kewirausahaan adalah suatu sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang memiliki nilai dan bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Nah, untuk di sini kewirausahaan juga berkaitan erat dengan yang namanya branding. Kalau Bu Indira itu membrandingkan atau membuat sebuah image, yaitu dengan muslimah wedding. Jadi kebanyakan klien yang saya terima di Kirana Wedding itu selalu berhijab, yang pertama. Dan yang kedua, saya bisa menawarkan solusi ketika klien itu ada ketakutan mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan syariah. Misal, yaitu cukur alis. Kalau untuk orang-orang yang beragama Islam, sebenarnya cukur alis ini kan nggak boleh ya. Tapi banyak MUA atau perias yang melakukan cukur alis itu sendiri. Nah, yang membedakan Kirana dengan branding yang lain, yaitu menawarkan makeup tanpa cukur alis, tapi tetap bisa rapi. Contohnya seperti ada yang digambar. Lalu kita juga memakai kosmetik-kosmetik yang halal dan aman untuk klien. Nah, di situ kita menawarkan sesuatu yang unik. Begitu juga dengan busana yang dipakai. Busana yang dipakai itu memiliki warna yang menutup kulit. Jadi ada juga orang yang gaunnya itu misal kemben. Lalu tidak diberikan manset yang sesuai dengan warnanya. Atau bentukan dari gaunnya ini kurang tertutup dan cenderung dipaksakan untuk dipakai oleh orang-orang muslimah dengan hanya ditambahkan manset. Itu tidak. Kalau di Kirana itu menawarkan sebuah solusi, yaitu gaunnya adalah gaun yang memang didesain khusus untuk para muslimah. Lalu kewirausahaan sendiri memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai dengan tenggang waktu, modal, sumber daya, dan resiko. Jelas, ketika kita membuka sebuah usaha, pasti kita membutuhkan modal.
Tetapi ketika kita tidak memiliki modal yang besar, itu tetap bisa diakali atau dicari jalan keluarnya. Misal, kalau kalian sebagai seorang pelajar seperti ini, jujur saja, saya dari kuliah, saya kuliah di UNESA, ambil S1 Pendidikan Tata Rias, mulai semester 3 saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan cara berwirausaha. Bagaimana cara wirausahanya? Yang pertama, saya menawarkan jasa makeup wisuda dengan menggunakan alat dan kosmetik yang disediakan oleh kampus. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, walaupun itu termasuk masih minim sekali jika dibandingkan dengan kosmetik. Nah, yang terlihat di gambar itu kan tumpukan kosmetik saya. Ya, sekarang saya pakai wedding. Kan banyak banget ya, mulai dari brand yang lokal sampai brand yang dari luar, itu semuanya ada. Tapi ketika saya kuliah, jelas saya masih belum punya hal tersebut. Jadi saya memanfaatkan apa yang saya miliki untuk membuka jasa makeup wisuda. Dan dari situ nanti perputaran modalnya kita bisa gunakan untuk menambah amunisi atau menambah alat makeup yang kita miliki, dan juga kuas-kuasnya atau aplikator-aplikator itu. Karena semakin bagus kalian memiliki alat-alatnya, pun akan semakin bagus hasilnya nanti. Dan ada juga resiko. Kenapa kita akan bersahabat dengan resiko? Contohnya seperti apa yang kita hadapi di pandemi 2019 ini, COVID ini. Jadi kita itu dihadapkan dengan suatu kondisi di mana kita tidak bisa melakukan hal seperti apa yang biasanya kita lakukan. Jadi misal kalau di dunia wedding, yang biasanya orang itu makeup ada akad, ada resepsi, tapi karena resepsi itu dibatasi, akhirnya klien lebih memilih untuk melangsungkan akad nikah saja tanpa resepsi. Otomatis itu akan mengurangi omset kita dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID. Begitu, maka dari itu bisnis tidak akan bisa berjalan lancar tanpa jiwa kewirausahaan. Bagaimana sih jiwa kewirausahaan itu? Jiwa kewirausahaan itu mengharuskan kita selalu berpikir positif dan berpikir untuk bisa menang. Walaupun kita selalu dihadapkan dengan kegagalan, tapi kita harus bisa berpikir positif bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ketika kita bisa menaklukkan kegagalan dengan menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut, maka kesuksesan akan menunggu kita di depan mata. Untuk pengertian wirausaha sendiri, wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira, yang berarti pejuang, pahlawan, berbudi luhur, gagah berani, dan usaha, yang berarti perbuatan. Jadi wirausaha adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa inovasi, peluang, atau cara yang lebih baik untuk menjalankan sesuatu. Selanjutnya kita harus bisa membangun jiwa wirausaha. Seperti yang saya katakan tadi, modal utama dari berwirausaha bukanlah finansial yang besar. Jadi bukan harus kalian membuka usaha itu dengan modal yang besar. Contohnya dengan mengambil pinjaman dari bank, itu terlalu beresiko. Tetapi modal utamanya yaitu keyakinan dari dalam diri kita, kalau kita akan bisa berhasil dengan usaha yang kita buka atau usaha yang kita jalankan ini. Nah, agar bisa sukses berwirausaha harus memiliki jiwa pemenang, karena pemenang akan selalu bisa bangkit walaupun dalam keterpurukan. Menjadi wirausaha juga harus siap menghadapi ketidakpastian, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena apa? Berbeda dengan pegawai yang setiap bulannya akan menerima gaji di tanggal yang pasti, misal seperti saya, PNS seperti ini, berarti setiap tanggal 1 saya pasti gajian. Tetapi
kalau untuk wirausaha, misalnya di jasa wedding, ada bulan-bulan tertentu yang kita mungkin saldonya hampir nol ya anak-anak. Contoh, ketika puasa atau bulan Ramadan. Sepertinya orang yang akan melangsungkan pernikahannya di bulan Ramadan hampir-hampir tidak ada. Jadi disitulah kita mengalami ketidakpastian dalam finansial atau pendapatan. Tapi bisa juga kita siasati, misalnya dengan memberikan promo ketika bulan Ramadan, kalau kalian mau pre-wed ada off atau diskon sebesar 15% misalnya. Pasti itu menjadi sebuah solusi bagaimana kita bisa bertahan di dalam ketidakpastian. Dan kita harus terus memperbaiki diri dan kualitas. Hal itulah yang menjadikan kunci dalam menjalankan usaha. Jadi begini, kalian tidak boleh puas dengan apa yang kalian miliki sekarang. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ketika saya kuliah, saya bisa berpuas diri, bisa menghasilkan makeup yang baik dengan alat dan juga kosmetik yang saya miliki ketika saya kuliah atau dalam universitas. Tetapi ketika kita sudah terjun langsung ke dunia bisnis, ke dunia usaha, itu tidak cukup anak-anak. Jadi kalian harus terus upgrade, baik itu dari produk atau kosmetiknya, dan terus upgrade juga dari keahliannya. Jadi kalian bisa, sekarang kan banyak ada di TikTok, ada di YouTube, itu video-video tutorial, kalian bisa mempelajari itu, step per stepnya bagaimana, atau kalian juga bisa mengikuti workshop. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih trennya sekarang itu, makeup itu seperti apa ya, trennya yang disukai oleh klien. Nah, berikut adalah karakter wirausaha yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus percaya diri, tanamkan ke dalam diri kalian, saya mampu, saya bisa, dan saya bisa bersaing, dan juga diterima di pasar. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Jadi kalian juga harus ada target. Nah, bagaimana target ini bisa diraih? Yaitu dengan bagaimana ya, menggambarkan yaitu step by step-nya. Jadi tidak hanya kita memiliki goal atau tujuan, tapi kita juga harus menuangkan tujuan tersebut dalam suatu langkah yang pasti. Bagaimana cara kita mewujudkan target tersebut. Lalu ada juga mengambil resiko. Gambling itu juga perlu kita lakukan di dalam berwirausaha. Jadi kita harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi nantinya. Misalnya seperti ini. Ketika kalian bilang, Bu Indira, saya mau nanti makeup saya itu beraliran flawless, Bu. Jadi saya tidak mau belajar yang Barbie-Barbian atau makeup yang bold. Silahkan. Nah, memang sekarang trennya itu flawless. Tapi resikonya adalah ketika kalian menghadapi klien yang memiliki tuntutan, Mbak, saya mau nih, nanti saya mau di make up yang Barbie look. Sebagai penyedia jasa, jadi kalian mau tidak mau harus mengambil resiko tersebut. Resikonya adalah klien kemungkinan tidak suka. Karena apa? Yang biasanya kalian lakukan itu make up flawless. Tapi kalian tidak hanya mengambil resikonya saja, tetapi kalian juga harus mengantisipasi resiko ini. Yaitu dengan caranya gimana? Ya kalian harus belajar. Mempersiapkan keterampilan untuk make up Barbie ini tadi. Lalu yang selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini berarti ketika kalian bekerja di dalam tim. Contohnya di dalam wedding lagi ya. Untuk di wedding itu sebagai owner seperti saya membawai anak buah saya atau asisten-asisten yang membantu saya make up. Itu untuk yang sama-sama di dalam konteks untuk make up. Nah, ada lagi kita juga harus bekerja sama dengan dekorasi. Misal, berarti kita kalau ada acara tanggal 15, dekorasi harus dipasang tanggal 14.
Nah, itu membutuhkan kepemimpinan kita dalam berkoordinasi dengan pihak dekorasi, bagaimana caranya biar mereka tanggal 14, maksimal 14 sore semuanya sudah ready untuk dekorasinya. Begitupun dengan dokumentasi seperti foto dan video. Kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita bisa menginformasikan, Mas, Mbak, nanti itu acara akadnya dimulai jam 8 dan panggih atau temu mantannya itu jam 10. Jadi tolong ya nanti Mas atau Mbaknya bisa standby di lokasi jam setengah 8 maksimal. Biar kita sama-sama enak, ada spare waktu untuk siap-siap dan mungkin bisa mengambil behind the scene-nya. Nah, itu adalah contoh kepemimpinan kita. Bagaimana kita bisa membuat sebuah tim itu solid untuk keberhasilan usaha yang kita jalankan. Lalu ada orisinalitas. Nah, orisinalitas ini juga sangat penting. Tidak hanya di dalam mungkin jasa. Kalau jasa, kalau yang saya bilang tadi jasa wedding, berarti kalian harus menampilkan ciri khas. Dari kalian itu apa sih? Ciri khas dari baju kalian itu apa sih? Nah, atau kalau dari produk, kalian mau menjual produk, apa yang membedakan produk kalian dengan produk yang lain? Nah, itu adalah orisinalitas. Dan berorientasi ke masa depan. Jadi harus terus berkembang. Jangan sampai stuck di satu titik. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian, temperamen, dan watak wirausaha. Kepribadian untuk wirausahawan apalagi di bidang kecantikan berarti harus memiliki kepribadian yang menarik. Kepribadian adalah semua kualitas psikis yang khas dimiliki oleh seseorang dan harus bisa memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. Jadi adalah apa? Pembawaan diri. Pribadi yang produktif dalam usaha tata kecantikan adalah orang yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Jadi kita tidak hanya memberi dampak untuk diri kita sendiri, tapi juga lingkungan. Jadi misalnya kalian bisa menularkan ilmu yang kalian miliki di lingkungan, misal bergabung dengan Karang Taruna, atau bergabung dengan ibu-ibu PKK, kalian bisa mengajari mereka simpel saja untuk makeup sehari-hari. Jadi bisa bikin alis tuh nggak sampai hitam gitu ya, atau bikin eyeliner tuh nggak sampai jembret-jembret. Terus pemilihan warna lipstik biar nggak selalu merah merekah kayak biasanya ibu-ibu pakai. Nah, kalian bisa mengajarkan itu supaya apa ilmu yang kalian miliki itu bermanfaat bagi lingkungan kalian. Inovatif, imajinatif, kreatif, bertanggung jawab, dan responsif. Selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tetap dan tidak berubah. Jadi temperamen ini adalah gaya berperilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberikan tanggapan. Dalam berwirausaha diharapkan bisa mengatur temperamen dengan mudah dan baik dengan membangun mood yang positif, membuat rutinitas yang baik dan mudah beradaptasi dengan pengalaman yang baru. Kita sering mendengar kalau orang itu bertemperamen yang buruk. Jadi mereka tidak bisa mengendalikan emosi dan amarahnya. Tetapi di dalam wirausaha kita harus memiliki pengendalian temperamen, amarah, dan emosi ini dengan sangat baik. Karena apa? Kita dihadapkan dengan klien atau customer yang berbeda-beda watak dan kepribadiannya. Ada yang kita berikan jasa itu yang, oh iya Mbak, baik. Oh jadi gini ya Mbak, bisa menerima dengan baik. Tapi ada juga mereka yang sangat kritis. Jadi ada yang, Mbak kok gini sih ini alisnya kayaknya yang kanan sama kiri nggak sama deh. Atau ada lagi juga yang gini, Mbak ini lipstiknya kayaknya jembret deh, coba dirapiin lagi. Ada hal-hal seperti itu akan selalu kita temui. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Nah, itulah yang harus kita pelajari sebagai seorang wirausahawan. Selanjutnya yaitu watak. Watak bisa disamakan dengan tingkah laku atau behavior. Jadi,
Watak itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, budi pekerti, dan tingkah laku atau tabiat manusia itu sendiri. Biasanya watak itu adalah bawaan dari lahir. Jadi watak itu bisa dibentuk oleh lingkungan di mana ia tinggal. Jadi untuk watak ini adalah tingkah laku kita setiap harinya. Jelas kita harus memiliki watak yang baik. Ya. Jadi kita bisa berperilaku yang baik dan bertindak dengan cara yang baik. Jelas ini memang biasanya adalah bawaan dan bisa dibentuk oleh lingkungan. Jadi kita juga harus memilih lingkungan yang baik untuk kita berwirausaha. Jadi jangan memilih lingkungan itu, maaf ya, dalam artian yang tidak baik. Misal seperti berada di tempat yang kumuh. Jelas itu akan mempengaruhi bagaimana klien kita akan berpikiran, wah ini jelas mbaknya nggak bersihan nih. Padahal kita juga belum tentu kalau kita itu nggak menjaga kebersihan kita, tidak menjaga sanitasi dan juga higienitas dari produk dan pelayanan kita. Tapi karena kita memilih lingkungan yang kurang bersih, akhirnya klien bisa berpikiran seperti itu. Nah, ini adalah akhir dari apa yang kita pelajari tentang karakter berwirausaha, karakter kewirausahaan. Semoga kalian bisa menerima dengan baik apa yang Bu Indira sampaikan pada pagi hari ini, dan kalian bisa memikirkan dari saat ini ke depannya kalian ingin berwirausaha di bidang kecantikan, di bidang apa. Jadi itu yang akan kita pelajari untuk minggu depan, yaitu bagaimana kita memilih bidang keahlian kecantikan yang akan kita dirikan usaha. Ada jasa rias seperti yang Bu Indira miliki, ada yang jasa kecantikan, jadi seperti salon, terus ada sekarang berkembang barbershop, lalu ada mungkin menjual produk-produk kecantikan. Nah, ini adalah beberapa peluang-peluang usaha di bidang kecantikan yang bisa kalian ambil. Saya harap hari ini kalian bisa mengambil pelajaran dan juga bisa memikirkan bagaimana berwirausaha ke depannya di bidang kecantikan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.